ini adalah sebuah mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama, dan kemudian menjadi sebuah jurnal perjalanan. Menjelajahi gunung, lautan, jalanan, tanpa meninggalkan pekerjaan dan doa keluarga. Bersama Sang Pencipta dan motor kesayangan kami, MX. Kami, Jones Sinaga Jones Family. Tiang pancang atau pile telah disediakan oleh pihak owner. Kadang langsung diantar lokasi, terkadang pihak kontraktor akan mengambil dari tumpukan pile, kemudian menurunkan menggunakan crane service. Tiang pancang bulat memiliki dua diameter, 600 mili dan 450 mili, dengan panjang ada yang 6 meter dan 12 meter. Ini merupakan cerita awal perjalanan proyek, di mana kren telah diturunkan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan penurunan aksesoris. Yang di atas trailer itu merupakan tripod untuk kren pancang. Selanjutnya adalah melepaskan boom, kemudian menambahkan boom di tengah, karena boom sebelumnya terlalu pendek untuk proses pemancangan. Singkat cerita, kren tripodal telah terpasang, dan terakhir adalah memasang hammer agar proses pemancangan dapat dimulai. Selanjutnya, operator akan memindahkan plat sebagai tumpuan kren untuk menghindari tanah amblas. Selanjutnya adalah mengisi bahan bakar hammer. Kemudian pemancangan dimulai. Perlu teman-teman ketahui, tanggung jawab untuk pengikatan beban adalah rigger, yaitu helm oranye. Kemudian tiang akan diikat rapat dengan rig, lalu diarahkan ke titik yang telah ditentukan oleh tim survei. Setelah memastikan titik yang telah ditentukan, lalu tiang diturunkan. Sebelum dilakukan pemukulan, rigger akan memastikan verticality. Hal ini merupakan hal yang sangat krusial karena akan menentukan kelurusan untuk tiang berikutnya. Ketika tiang telah lurus, kren telah berada pada posisi yang aman. Saatnya dilakukan pemukulan. Hammer yang digunakan memiliki prinsip yang sama dengan piston mobil ataupun motor. Dia akan menyala dengan pantikan minyak.
Tali yang dipegang oleh kru pancang itu merupakan kontrol gas dan stopnya. Untuk kedalaman bervariasi, mulai dari 12 hingga 48 meter, tergantung pihak user, sehingga pada saat ini dilakukan penyambungan. Untuk memastikan kualitas pengelasan, maka dilakukan penetran test oleh pihak QC. Pengujian ini mengandalkan prinsip kapilaritas yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengelasan terdapat crack, porosity, ataupun cacat lain. Standar kriteria menggunakan standar AWS D1.1. Setelah melewati proses pengecekan QC dan sesuai standar, maka pemancangan dapat dilanjutkan. Ini merupakan contoh tiang pancang telah mencapai kedalaman maksimum. Kedalaman maksimum ditentukan oleh nilai kalendering. Pada saat itu, nilai kalendering yang diperbolehkan adalah di bawah 2 cm ataupun 20 mili dalam 10 pukulan. Hal tersebut akan dikonfirmasi dari nilai data PDA test. Selanjutnya, rigger akan membuka sling menggunakan full body harness. Kondisi ini sudah aman dan disetujui oleh safety terkait. Sekedar informasi, penetran dilakukan sebanyak 5% dari jumlah join. Untuk PDA test dilakukan minimal 1 titik untuk setiap area, tergantung kontrak kerja lagi. Ini merupakan kondisi di mana tiang tertanam 4 meter namun tidak dapat masuk lagi. Setelah diselidiki, ternyata dihalangi oleh kayu busuk. Saya dapat informasi dari pihak terkait, ini merupakan tempat penumpukan kayu sebelum dilakukan penimbunan. Selanjutnya, EXA akan menggali mencapai kedalaman kurang lebih 3 meter. Dapat teman-teman lihat bahwa di dalam sana terdapat banyak sekali kayu. Sebelum menarik tiang pancang, terlebih dahulu EXA menaikkan ikatan seling pada tiang pancang, menghindari ketimpangan. Setelah memastikan seluruh kondisi aman, kemudian kren mencoba secara berlahan untuk mengangkat. Namun karena beberapa faktor, operator tidak memaksa mengangkat tiang pancang, sehingga perlu EXA untuk membantunya. Akhirnya tiang dapat dicabut juga. Setelah ini EXA akan membersihkan bagian titik pancang tersebut, lalu diratakan dengan tanah dan dipancang ulang.
Ini adalah penampakan beberapa lokasi pemancangan kami. Lanjut kita membahas mengenai pemancangan di atas air. Ini adalah ponton yang akan digunakan. Hammer yang digunakan untuk pemancangan darat ataupun di atas air yaitu ada dua, 5,5 ton dan 6,5 ton. Metode pemancangan di atas air cukup berbeda dengan metode pemancangan di darat. Kren yang kita gunakan ini adalah jenis crawler 100 ton, namun untuk pemberat tidak sepenuhnya terpasang. Kita menggunakan jenis kren ini karena memiliki jangkauan boom yang sangat jauh. Sedikit saya jelaskan secara simpel metode pemancangan di atas air. Pertama, meletakkan klem pada ponton, kemudian memasukkan pipa pada klem, dan yang terakhir adalah meletakkan drop hammer di atas tiang pancang. Lalu menyalakan hammer sesuai kecepatan yang diperlukan. Material yang digunakan adalah pipa baja yang memiliki panjang 6 meter dan 12 meter. Diameternya sekitar 400 hingga 500 mm. PDA atau Pile Driving Analyzer adalah jenis pengujian tiang pancang yang digunakan sebagai pondasi bangunan. Menggunakan alat khusus berupa monitor tablet yang terintegrasi dengan sensor strain, transducer, dan akselerometer, serta terhubung dengan palu atau hammer menggunakan kapasitas tertentu. Parameter yang diukur menggunakan pengujian PDA test yaitu daya dukung tiang pancang, displacement tiang, dan nilai keutuhan tiang. Jadi akan mengkonfirmasi data kalendering yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Setelah dilakukan pemancangan, pengelasan, dan pengujian penetran test serta PDA test, lalu dilakukan pemotongan sesuai permintaan klien. Terkadang ada yang 20 cm dari permukaan tanah, ada yang di bawah 1 meter dari permukaan tanah, dan ada yang rata tanah. Proses cutting ini menggunakan gerinda potong, kemudian dibantu oleh kren 25 ton. Dan yang terakhir adalah proses pemancangan sheet pile. Pada dasarnya, prinsipnya sama. Tiang dinaikkan lalu dipukul. Untuk panjang tiang sheet pile itu sendiri terbagi menjadi dua, ada yang 12 meter dan ada yang 15 meter, tergantung permintaan user. Dan untuk lebar ada yang 500 mili dan ada yang 600 mili, memiliki berat kurang lebih 5 ton. Fungsi sheet pile adalah sebagai penahan tanah, berbeda dengan spoon pile sebagai pondasi bangunan. Sehingga selama proses pemancangan ini tidak dilakukan penetran test karena tidak terdapat proses pengelasan, dan tidak dilakukan PDA test karena tidak terdapat beban dari atas, melainkan beban dari samping yaitu tanah. Informasi dari pihak terkait bahwa area ini akan dijadikan tunnel atau terowongan, sehingga diperlukan sheet pile sebagai penahan tanahnya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini menambah wawasan teman-teman.